Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal analisis kami, yaitu mengenai analisis kadar C organik pada pupuk organik. Anggota kelompok kami yaitu ada Anissa Fatin, Sandia Rahma, Farah Najla, dan Putri Azaria Maharani. Daftar isi di sini yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi tentang pupuk organik, karbon organik, standar SNI pada C organik dalam pupuk, dan spektrofotometri. Yang ketiga yaitu ada metodologi yang berisikan alat, bahan, dan metode penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan total daratan seluas 2,01 juta kilometer persegi dan sekitar 70% penduduknya ini tinggal di daerah pedesaan, di mana kondisi seperti ini mengakibatkan peranan dalam sektor pertanian menjadi andalan utama mata pencarian penduduk Indonesia. Sebagian besar petani di negara berkembang seperti negara Indonesia ini masih menggantungkan penggunaan bahan kimia dalam pengendalian penyakit tanaman serta pemupukan tanaman. Salah satunya yaitu pupuk organik. Di mana pupuk organik ini dia memiliki manfaat yaitu dapat menambah unsur hara, menambah mikroba dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, mengikat unsur nitrogen, melarutkan fosfat, dan menguraikan kalium. Terlalu banyaknya kadar C organik pada tanah ini dia juga akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama ini untuk mengetahui kadar C organik pada pupuk organik dan untuk membandingkan kadar C organik pada pupuk organik dengan kadar C organik menurut SNI. Manfaat penelitian yang kita dapat yaitu kita dapat mengetahui kadar C organik pada pupuk organik dan bisa membandingkannya dengan SNI. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi next. Yang pertama ada pupuk organik. Pupuk organik menurut American Plant Food Control Official merupakan suatu bahan yang mengandung karbon dan satu atau beberapa unsur hara selain H dan O yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk organik dapat dibuat dari tanaman mati, kotoran hewan, bagian hewan, dan limbah organik lainnya yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa. Pupuk ini dapat berbentuk padat atau cair dan diberi bahan tambahan berupa mineral atau mikroba, di mana membantu dalam meningkatkan kandungan unsur hara serta perbaikan sifat fisika, biologi, dan kimia tanah. Next. Yang kedua adalah terkait karbon organik. Karbon organik merupakan salah satu bahan organik yang terkandung di dalam maupun di permukaan tanah, di mana berasal dari senyawa karbon di alam dan semua jenis senyawa organik dalam tanah, termasuk di dalamnya serasa, fraksi bahan organik ringan, biomasa mikroorganisme, bahan organik terlarut dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus. Kandungan CH organik yang tinggi akan meningkatkan hasil produksi dari tanaman, dikarenakan tanaman mampu menyerap unsur hara yang tinggi sehingga proses pertumbuhan menjadi optimal. Selain itu, C organik berperan dalam meningkatkan tekstur dan agregasi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga di sini ada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Di sini terdapat 7 parameter untuk karbon organik pada pupuk organik. Seperti yang dilihat pada nomor 1, di sini ada parameter karbon organik dengan satuan persen, di mana di sini tertulis bahwa persyaratannya itu minimal 15%. Jadi apabila melebihi dari 15%, maka itu tidak memenuhi syarat dari Standar Nasional Indonesia sendiri. Next. Kemudian metode yang akan kita gunakan itu metode spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri merupakan teknik yang didasarkan pada redaman pengukuran radiasi elektromagnetik oleh suatu zat penyerap. Radiasi ini memiliki rentang sekitar 190 hingga 800 nanometer yang juga berbeda dalam rentang energi dan jenis eksitasi dari daerah terkait lainnya. Kemudian spektrofotometri UV-Vis ini mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik dalam rentang panjang gelombang yang lebar dengan sensitivitas tinggi dan juga noise yang rendah, yang dimana hal ini memungkinkan
miniaturisasi dan konsumsi sampel yang juga rendah. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, alat yang digunakan dalam analisis ini yaitu ada neraca analitik, cawan porselen, oven, desikator, labu takar 100 ml, pipet ukur 10 ml, pipet volume 10 ml, dan yang terakhir spektrofotometer visible. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel pupuk organik, baik sampel halus maupun bahan ikutannya, yang kemudian ada digunakan juga glukosa pro analisis, selanjutnya larutan H2SO4 98%, kemudian larutan kalium dikromat 2N, dan yang terakhir Aquades. Adapun tahapan pertama yang dilakukan yaitu penentuan kadar air, di mana ditimbang dengan teliti 10 gram pupuk asal dan 5 gram pupuk halus ke dalam cawan porselen tertutup yang telah diketahui masanya. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven selama semalam pada suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya didinginkan dalam desikator dan kemudian sampel ditimbang untuk mengetahui massa pupuk setelah dikeringkan. Selanjutnya tahapan kedua yang dilakukan yaitu pembuatan larutan standar 5.000 ppmc, di mana glukosa pro analisis ditimbang sebanyak 1,251 gram, kemudian dilarutkan dengan Aquades dalam gelas kimia, selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan hingga tanda batas dengan Aquades. Next. Selanjutnya, juga larutan standar dari rentang 50 sampai 250 ppm untuk membuat kurva standar. Untuk pembuatan larutan standar 250 ppm, dipipet 2,5 ml larutan standar 5000 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, selanjutnya ditambahkan 2,5 ml larutan kalium dikromat 2N dan dikocok. Kemudian ditambahkan juga 3,5 ml H2SO4 98% dan dikocok. Selanjutnya larutan didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan, larutan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Kemudian larutan dikocok hingga homogen. Untuk larutan standar 50 dari yang lainnya dengan konsentrasi 50-250 itu menggunakan cara yang sama seperti pembuatan larutan standar 250 ppm dengan menyesuaikan volume yang diambil dari larutan standar 5000 ppm. Selanjutnya, penetapan C organik pada pupuk, di mana sampel pupuk organik halus ditimbang teliti sebanyak 0,0250 sampai 0,05 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan 2,5 ml larutan kalium dikromat 2N dan dikocok. Selanjutnya ditambahkan juga 3,5 ml H2SO4 98% dan dikocok. Larutan kemudian didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan, larutan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Kemudian larutan dikocok hingga homogen dan dibiarkan hingga semalaman. Selanjutnya, larutan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 561 nanometer. Selanjutnya, untuk perhitungan, yang pertama untuk kadar air, persentase dari kadar air dapat dihitung dengan rumus W-W1 per W dikali 100, di mana W ini adalah massa contoh asal, sedangkan W1 adalah massa contoh setelah dikeringkan. Selanjutnya, dihitung nilai FK atau faktor koreksi kadar air dengan rumus 100 per 100 dikurangi persentase kadar air, di mana nilai FK ini akan digunakan dalam menghitung kadar C organik dalam pupuk. Kadar C organik dalam pupuk dapat dihitung dengan rumus ppm kurva dikali 100 per miligram sampel dikali mililiter ekstrak per 1000 dan dikali faktor koreksi kadar air atau FK. Selanjutnya, dapat juga dihitung kadar bahan organik pada pupuk dengan rumus 100 per 58 dikali kadar C organik.
Selanjutnya ada metode alternatif selain menggunakan spektrofotometri, yaitu yang pertama ada dengan cara titrasi. Tahapannya adalah yang pertama, sampel pupuk organik halus ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Selanjutnya ditambahkan 10 ml larutan kalium dikromat 1N dan dikocok. Dan ditambahkan 20 ml H2SO4 98% dan dikocok. Kemudian didiamkan selama 30 menit sambil sesekali dikocok. Kemudian ditambahkan Aquades 100 ml, H3PO 45 ml, dan 1 ml indikator difenilamin. Selanjutnya dititrasi dengan FeSO41N hingga berwarna hijau, dan yang terakhir dicatat volume titrasi. Untuk perhitungannya yaitu perhitungan C organik sama dengan mol K2 Cr2O7 dikurangi mol FeSO4 dikali 0,33 dibagi dengan berat sampel yang dikali terlebih dahulu dengan 0,77. Next. Metode alternatif yang kedua yaitu dengan cara gravimetri. Tahapannya yaitu sampel pupuk organik halus ditimbang teliti sebanyak 10 gram dalam cawan porselen tertutup, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Dan didinginkan dalam desikator. Kemudian ditimbang dengan kaca analitik. Selanjutnya dilakukan pengabuan pada suhu 300 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dilanjutkan dengan suhu 550 sampai 600 derajat Celcius selama 2,5 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan yang terakhir ditimbang massa abu yang didapatkan. Untuk perhitungan C organik dalam persen yaitu rumusnya W per W2 per W dikali faktor koreksi dikali 100 dikali 0,5. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proposal penelitian. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.